Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lim Podcast persembahan Lim Production. Malam ini kita kedatangan narasumber Agus Aminullah Mahin. Beliau ini adalah wakil mudir dari Ma'had Ali Lirboyo. Gus, sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah doa jenengan. Ya, beliau tadi berangkat dari Tindakan nggih Gus nggih. Dari Tindakan langsung ke sini. Jadi alhamdulillah kita bisa menghadirkan beliau malam ini. Gus, jenengan wakil mudir Ma'had Ali Lirboyo nggih Gus? Nggih. Nah, kalau tahun kemarin kan Ma'had Ali Lirboyo ini sudah ada marhalah ula. Betul. Nah, terus saya mendengar kabar kalau Lirboyo sekarang sudah ada marhalah saniyah nih Gus. Laras betul. Marhalah saniyah itu sebenarnya apa sih Gus? Jadi marhalah saniyah itu jenjang lanjutan dari marhalah ula. Kalau di perguruan tinggi ini biasanya marhalah ula itu setara dengan S1. Strata 1. Kemudian strata 2-nya untuk Ma'had Ali itu namanya marhalah saniyah. Jadi kemarin itu tepat hampir setahun mungkin ya. Hampir 1 tahun. Ini sudah ada peresmian oleh Bapak Menteri Agama Gus Yakut ini. Kebetulan beliau ketika di Lirboyo sekaligus meresmikan marhalah saniyah. Kalau marhalah saniyah ini berarti khusus buat teman-teman santri lulusan marhalah ula gitu Gus? Sebetulnya tidak. Dari luar bisa? Bisa. Oh bisa nggih? Nggih, tidak ada bedanya dengan pendidikan di jenjang pasca sarjana yang lain, bahwa siapapun bisa masuk di marhalah saniyah. Tentunya ada persyaratan administrasi. Oh, jadi kayak semacam ada tes masuknya juga. Nggih, jadi administrasi itu seperti dia harus sudah memegang ijazah S1. Kemudian ada ujian masuk, tes masuk. Kalau ujiannya apa aja Gus? Untuk masuk ke marhalah saniyah selain sudah mempunyai ijazah S1. Nggih. Jadi S1-nya itu kan tidak harus dari marhalah ulang ya. Jadi dari universitas lain juga bisa Bisa. Nanti bisa masuk, kemudian ujiannya itu ya ada ujian lisan dan ujian tulis. Ujian lisan itu membaca kitab Kanzur Rohibin. Jadi Syarah Mahali itu. Kemudian di situ juga ada psikotes. Kemudian juga ada munakosah fikih kebangsaan. Untuk ujian tulisnya itu ya temanya fikih kebangsaan. Jadi dia harus mampu menjabarkan, nanti ada soalnya nanti dia jawab dengan penjabaran sesuai dengan yang dia pahami apa itu tentang fikih kebangsaan. Berarti harus paham tentang fikih kebangsaan dulu ya Gus ya? Ya, karena di Lirboyo ini memang kebetulan khususnya itu fikih kebangsaan. Jadi karena di S1 itu memang marhalah ula kita itu fikih kebangsaan, marhalah saniyah kita juga linear. Jadi memang lanjutan dari marhalah ula. Jurusannya sama gitu ya? Sama fikih kebangsaan. Betul. Kemudian kalau metode pembelajarannya Gus, kalau di mungkin di kampus-kampus di luar yang pasca sarjana S2 itu kan ya seperti metode pembelajaran di S2 umumnya. Kalau marhalah saniyah ini bagaimana? Apakah ada perbedaan apa sama Gus? Dari metode pembelajarannya? Hampir sama. Nggih. Jadi dosen ini datang kemudian memberikan pengantar materi, kemudian dosen akan membagi tugas dari setiap satu mata kuliah itu, akan membagi tugas untuk setiap kelompok atau ada yang setiap personal. Itu nanti untuk dipresentasikan pada minggu-minggu berikutnya dan akan dikritisi oleh teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi sistemnya sama seperti kuliah pada umumnya, Gus? Sama betul. Bahkan mahasiswa itu pada akhirnya dia akan harus mengerjakan tugas kelompok dari dosen itu, namun dia juga harus mengerjakan tugas individu. Oh, ada tugas personalnya? Ada. Jadi setiap dosen, kalau di kita namanya mustahik ya. Mustahik. Setiap pengajar atau mustahik itu akan memberikan tugas yang akan dikumpulkan di tiap akhir semester. Berarti per tahun kan, Gus?
Apa per semester? Per semester. Per semester. Iya. Jadi marhalah saniyah ini ada 4 semester. Ada 4 semester, 2 tahun berarti. Iya. Betul. Nah, terus sudah tahu metode pembelajarannya, terus kurikulum yang dipelajari di marhalah saniyah ini apa, Gus? Apakah ada perbedaan? Apa memang kurikulum yang dipakai itu kurikulum yang buatan Lirboyo sendiri, apa ada kurikulum lain, Gus, di marhalah saniyah Lirboyo ini? Ya, karena di marhalah saniyah kita ini di Matali ya, ini juga jurusnya fikih kebangsaan, maka tentunya kurikulumnya juga menuju ke sana. Kurikulum utama kita itu di fikih itu ada fikih muwatonah. Ini fikih kebangsaan. Okay. Kemudian untuk mata kuliah lain seperti tafsir itu menggunakan al-itqon. Kemudian untuk ushul fikih itu menggunakan al-kaukab dan materi-materi yang lain. Dari beberapa materi yang ada itu memang ada yang kita susun sendiri. Ini kita sarikan dari beberapa kitab-kitab yang ada. Kemudian kita susun. Yang ini akhirnya juga menjadi mata kuliah utama kita di Lirboyo. Jadi memang kitab-kitab karya Lirboyo, Gus, yang dipelajari di marhalah saniyah sebagian ini. Ada sebagian, betul. Iya. Jadi memang kalau melihat kitabnya dari tafsirnya, usul fikih, kemudian fikihnya ini kayak kitab yang sudah tinggi, Gus, ya, untuk dipelajari di marhalah saniyah gitu. Makanya nggak heran kalau masuk ke marhalah saniyah itu harus tes dulu, harus minimal paham di marhalah ulanya dulu gitu. Iya betul. Jadi karena di marhalah ula ini kita secara kurikulum kan memang sudah matang ya. Jadi pondasinya sudah kuat. Sehingga ini yang akhirnya diharapkan mahasiswa, santri marhalah saniyah ini mampu menuangkan pemikirannya dan juga mampu mempertahankannya lewat argumentasi di presentasi. Kemudian juga menyampaikan gagasannya lewat tulisan karya-karya ilmiah gitu. Betul. Untuk karya ilmiah sendiri, Gus, mungkin kalau dari marhalah saniyah itu ada kewajiban buat mahasantri untuk menulis karya ilmiah gitu? Ada apa mboten? Iya, ada. Kalau di marhalah ula itu ada risalah di marhalatul ula, maka di marhalah saniyah ini juga ada risalah li marhalatil saniyah. Oh, mungkin kalau disamakan dengan S2 yang lain seperti tesis gitu ya, Gus? Betul. Untuk marhalah saniyah ini memang penekanan kita ada di karya tulisnya, di risalahnya. Diharapkan mas santri nanti betul-betul menguasai dan tahu betul apa yang dia tulis. Dan pembimbingnya ini nanti dari dosen-dosen atau pengajar atau mustahik di marhalah saniyah yang secara kemampuan ini memang ahli di bidang masing-masing. Tentunya nanti juga ada bimbingan yang ketat. Kemudian sebelum menuju ujian, ini nanti juga ada banyak masukan-masukan sehingga mahasiswa karyanya ini betul-betul menjadi karya yang sangat berkualitas. Karya yang original dan berkualitas gitu. Iya, betul. Nah, kalau ini yang menarik dari marhalah saniyah, Gus. Mungkin teman-teman yang di luar kan juga pengen marhalah saniyah gitu. Ini mungkin yang jadi pertanyaan umum di luar itu, ketika sudah menjadi lulusan marhalah saniyah, jadi purna pasca sarjana di marhalah saniyah, setelah wisuda ini gelarnya apa, Gus? Kalau jurusannya fikih kebangsaan gitu. Tentunya kalau di marhalah ula di Matali, kalau Matali itu sarjana agama ya. Sarjana agama. Jadi berdasarkan dari peraturan Menteri Agama, Undang-Undang Pesantren itu Matali mahasantri yang lulus dari marhalah ula Matali itu nanti akan dapat gelar sarjana agama. SAG, betul. Dan untuk yang di marhalah saniyah ini gelarnya adalah MAG, Magister Agama. Betul. Nah, setelah selesai dari marhalah saniyah, kemudian mendapatkan ijazah S2 ini, Gus. Betul. Ijazahnya ini bisa dipakai buat melanjutkan ke S3 apa tidak, Gus? Bisa nggih. Sebagaimana ijazah marhalah ula di Matali manapun, tidak hanya di Lirboyo, di Matali seluruh Indonesia itu bisa digunakan untuk melanjutkan di S2, jenjang S2 di pendidikan manapun, di perguruan tinggi manapun. Setelah mendapatkan ijazah S2, setelah mendapatkan ijazah marhalah saniyah ini, Gus, ijazah S2-nya ini bisa dilanjutkan ke
jenjang S3 apa tidak, Gus? Bisa. Bisa deh. Jadi kalau panjenengan ini dari S2 semisal marhalah saniyah M2 marhalah saniyah di Mata Ali itu bisa digunakan untuk melanjutkan di perguruan tinggi lain. Semisal mau ke IAIN, ke UIN itu bisa monggo. Sebagaimana di marhalah ula, ijazah marhalah ula itu juga bisa digunakan untuk melanjutkan di perguruan tinggi yang lain. Ini berlaku tidak hanya di Lirboyo, tapi juga di seluruh Mata Ali se-Indonesia. Berarti memang nggak usah takut ijazahnya nggak kepake ya. Yang ditakutkan di luar itu ijazah Lirboyo bener SAG bener MAG bisa dipakai enggak gitu. Ternyata bisa gitu. Oh iya. Mungkin kalau harapannya dengan Gus untuk Mata Ali Lirboyo ke depannya seperti apa, Gus? Tentunya kita memegang prinsip dari para sesepuh di Lirboyo. Ini dalam setiap sidang lembaga pendidikannya MHM maupun Mata Ali, ini yang sering disampaikan adalah al-muhafadzah 'alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita menjaga nilai-nilai yang lama yang sudah baik, namun kita juga akan terus berinovasi ketika kita menemukan itu lebih baik. Sama, pendidikan akan terus berkembang, sistem akan terus berkembang, tapi substansinya itu akan terus kita pertahankan. Jadi di Lirboyo ini kita tetap menghidupkan kajian kitab kuning. Namun dalam sistem pengemasan itu kita akan terus berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman biar nggak ketinggalan zaman gitu. Betul. Di luar mungkin banyak opini-opini Lirboyo sekarang udah kayak semacam meninggalkan salafnya, sudah ada kampusnya seperti itu, Gus. Kalau di luar itu. Iya. Sebenarnya mboten nggih, Gus. Mboten. Sebetulnya kalau kita lihat sejarah pendidikan, lembaga pendidikan di Lirboyo itu juga selalu mengikuti perkembangan zaman. Dulu Lirboyo itu tingkatan pendidikannya hanya ibtidah kemudian sanawiyah. Lambat laun akhirnya ada jenjang baru aliyah. Ya kan? Kemudian ada Mata Ali, marhalah ula, kemudian sekarang marhalah saniyah. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sejarah lama itu ya mengalami beberapa penyesuaian yang dalam rangka penyempurnaan. Dan memang untuk memenuhi kebutuhan di luarnya, Gus. Betul. Jadi itu satu sisi merupakan sebuah tantangan bagaimana kita bisa menemukan titik keseimbangan. Jadi kita bisa mempertahankan tradisi, namun kita juga bisa mengikuti perkembangan terkini. Karena memang kalau di luar sekarang ijazah S1 itu masih kurang gitu, Gus. Sekarang itu. Jadi semuanya betul. Kalau mau masuk mau ngajar di mana gitu harus ada S2 seperti itu. Iya, betul. Kan dulu pernah ketika kita melihat sidak safari di satu lembaga pendidikan di Sidoarjo itu, untuk ngajar TPA saja itu mensyaratkan harus punya ijazah S1. Sekarang seperti itu. Semuanya butuh ijazah universitas minimal S1. Jadi Lirboyo sekarang sudah menjawab tantangan zaman, sudah ada S2 sekarang. Jadi buat teman-teman mungkin yang sudah selesai S1 ingin melanjutkan ke Lirboyo bisa, tapi ya dengan syarat masuk melalui tes nih, administrasinya harus bisa masuk ke marhalah saniyah, ada hafalan-hafalannya juga, ada tes tulisnya juga. Jadi sekaligus kita itu mengistoni dawuh dari muassis Lirboyo, Mbah Yadul Karim itu kan dawuh kepada seluruh alumni, pesan ke seluruh alumni itu supaya ngadep dampar, ya kan? Supaya ngadep dampar. Sehingga kita berharap ketika seperti tadi yang disampaikan bahwa untuk ngajar TPA saja itu butuh ada yang butuh ijazah. Kita mengharapkan dengan adanya fasilitas dari Lirboyo, dari MHM, dari Mata Ali, ini sehingga lapangan dakwah, wadah dakwah para santri itu akan tetap luas. Jadi tetap bisa ada di mana-mana. Untuk nasrul ilminya lebih mudah dengan fasilitas yang disediakan oleh Lirboyo. Nasrul ilminya bisa lebih luas, bisa ada lebih di mana-mana, dan karena kadang-kadang masyarakat itu menilai keilmuan seseorang itu dari gelar yang dimiliki. Dari titel. Betul. Tidak mungkin masyarakat itu ngetes seorang santri misal suruh baca kitab kan nggak mungkin. Disimak bacaan Qur'annya juga ya. Jadi cara singkat masyarakat ya dengan melihat orang ini punya titel tidak.
Kalau punya kesimpulan sederhananya berarti sudah pernah mengenyam pendidikan. Jadi nggak sekedar ngaku-ngaku santri, ada titelnya. Betul. Tapi kalau santri sendiri saya yakin ya nggak merasa gimana punya gelar atau tidak ya sama saja. Yang penting bisa ngadep dampar gitu. Iya betul. Nggih, matur suwun Gus, terima kasih sudah hadir di segmen kami Lim Podcast. Semoga besok-besok jenengan bisa hadir lagi. Matur suwun, ngapunten nih. Sama. Ya, buat teman-teman jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang mau ngelanjutin S2, suruh nonton video ini biar kalau mau ngelanjutin ke Lirboyo tahu gimana caranya gitu. Jangan lupa subscribe channel Lim Production, nyalakan lonceng notifikasinya. Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayah." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.